Pemirsa, dampak dari kasus dugaan pelanggaran etik ex-direktur pemberitaan JAK TV, Tian Bahar, Kejaksaan Agung mendatangi gedung Dewan Pers Kamis siang. Kasus dugaan pelanggaran etik yang menjerat mantan Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, mulai mendapatkan titik terang. Atas permintaan Dewan Pers, pihak Kejaksaan Agung menyerahkan sejumlah dokumen. Saya mau sampaikan begini supaya ada penegasan. Ya, berkali-kali saya sampaikan bahwa terkait dengan apa yang sedang dikerjakan oleh penyidik, ya, terhadap yang bersangkutan itu lebih kepada perbuatan personal. Ya, itu perbuatan personal. Ya, bahwa media itu hanya sebagai alat karena dia ketepatan berprofesi di media. Tapi kalau totalnya bisa disebut itu Pak, kayak ada total dokumen atau total ada beberapa bundel. Ya. Bisa disebutin? Mungkin ada 10 bundel. Beri kami waktu untuk melihat terlebih dahulu karena kami yakin pihak Kejaksaan Agung kalau memang ini terkait karya jurnalistik dan hak dan kewajiban bagi para pihak yang nanti kami lihat memerlukan tindak lanjutnya, pihak Kejaksaan Agung pasti tidak keberatan. Misalnya kalau ada pemberitaan yang merugikan, ya misalnya bagi para pihak, kami akan memberikan ruang hak jawab. Dan saya kira pihak kejaksaan atau orang-orang yang disebutkan di situ tidak akan keberatan untuk memenuhi itu. Sebelumnya dalam perkara ini diduga Tian menerima uang sebesar hampir 500 juta rupiah dari dua advokat, yaitu Marcella Santoro dan Junaidi Saibi. Penerimaan uang ini diduga untuk membuat berita-berita yang memojokkan penanganan perkara oleh Kejagung. Sementara itu karena background Tian sebagai jurnalis, diduga Tian telah melanggar kode etik sebagai wartawan dalam menjalankan profesionalisme kerjanya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebelumnya Kejaksaan Agung menyita barang bukti berupa 2 kapal pesiar dari pengacara Arianto, salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah yang melibatkan 3 hakim di Pengadilan Tipikor. Dua buah kapal pesiar milik salah satu tersangka kasus suap vonis putusan lepas korupsi minyak mentah bernama Arianto disita penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung di Jalan Dermaga Marin, Pademangan, Jakarta Utara. Selain kapal, Kejaksaan juga menyita 130 helm bermerek di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, serta 12 sepeda mewah dan 1 unit motor Harley. Selain 2 kapal pesiar, Kejagung juga menyita 3 unit mobil mewah dari tersangka Arianto. 3 mobil sitaan ini di kantor Kejaksaan Agung Jakarta, sementara 2 kapal pesiar disimpan di lokasi terpisah. Sebelumnya Kejagung juga sudah menyita barang bukti lain berupa mobil mewah, motor, dan sepeda dengan harga fantastis. Selain Arianto, Kejagung telah menetapkan 7 orang tersangka lain, di mana 4 diantaranya merupakan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Sementara itu, Direktur Pemberitaan JAK TV, Tian Bahtiar, yang juga menjadi tersangka, mengatakan menerima uang secara pribadi untuk membuat berita negatif termasuk merintangi Kejagung dalam penyidikan kasus timah dan impor gula. Terkait dugaan kasus tersebut, Tian pun terancam 12 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu.
Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifazia Tiasoma, dan ahli digital forensik Risman Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba Nanti tergantung di dalamnya nanti. kemukakan, tergantung pada nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada Kalau kita demokrasi. biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, Ya, 2 T. kemudian sama dokter T. Dokter T. Ya. Ya. Ada 3 orang. 3. Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat Nanti bukti ini tanya. apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, selain sidang perdana terkait gugatan ijazah, sidang perdana gugatan mobil SMK dengan tergugat Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda selama 2 pekan karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat. Sidang gugatan Wan Prestasi atas mobil nasional SMK digelar di Pengadilan Negeri Surakarta Kamis siang. Sidang yang sudah berjalan kemudian ditunda karena ketidakhadiran salah satu pihak tergugat, yakni Makruf Amin selaku pihak tergugat 2.
Nah, karena hari ini pihak tergugat semua itu belum lengkap. Tergugat 2 belum hadir, udah dipanggil salah patut, sehingga sesuai hukum acara harus ditunda untuk memanggil kembali pihak tergugat 11. Sebagai pihak penggugat, Aufa Lukmanarea, warga Ngoresan Cebres, Kecamatan Cebres, Surakarta, Jawa Tengah, menuntut ganti rugi Wan Prestasi sebesar 300 juta rupiah. Selain Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, pihak tergugat lainnya adalah pabrik SMK PT Solo Manufaktur Kreasi. Penggugat menyebut tergugat tidak dapat memenuhi janjinya dalam hal memproduksi mobil SMK secara massal sehingga dikategorikan sebagai perbuatan Wan Prestasi. Sementara itu, dalam pernyataan beberapa waktu lalu, Joko Widodo mengaku siap menghadapi gugatan terkait mobil SMK yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Solo. Nanti ditanyakan juga ke pengacara, karena kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, ini bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ada gugatannya dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak? Ya, seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti, saya belum konsultasi dengan pengacara. Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo digugat warga Solo terkait produksi mobil SMK yang hingga kini tidak terwujud. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.